nama saya Angelik Nitsa, mahasiswa aktif Universitas Muda Mulia, program studi Bahasa dan Budaya Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk membahas lebih dalam tentang e-learning dan pelaksanaannya di Lembaga Pendidikan Indonesia. Penasaran? Tonton video ini ya! Latar belakang pengambilan topik ini adalah pendidikan merupakan salah satu komponen penting negara dalam rangka memajukan kesejahteraan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, kemajuan teknologi dimanfaatkan oleh instansi pendidikan yang dibantu oleh pemerintah untuk membentuk sebuah sistem belajar berbasis internet, yaitu e-learning. E-learning dipilih karena menjadi sarana belajar yang menarik, efektif, dan terstruktur. Tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui teori seputar e-learning, mengetahui pelaksanaan pendidikan di Indonesia melalui kasus nyata, mengetahui kelebihan, kekurangan, dan solusi dari pelaksanaan e-learning. Melalui video ini, saya berharap Anda mendapat berbagai manfaat seperti membuka wawasan masyarakat yang tertarik dengan metode pembelajaran daring, mampu menganalisis kasus nyata yang berkaitan dengan sistem pendidikan Indonesia saat ini, mampu menggunakan e-learning dengan baik. Nah, kita sudah sangat familiar bukan dengan istilah e-learning? E-learning yang berkepanjangan electronic learning adalah proses pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan jaringan internet dan teknologi digital, di mana tenaga pendidik dan siswanya tidak bertemu secara langsung. Terdapat dua jenis, yaitu yang pertama, web-based training, yaitu proses pembelajaran berbasis website learning, di mana prosesnya memanfaatkan learning management system secara sinkron atau asinkron. Sinkron terinspirasi dari kelas offline yang memungkinkan terjadi interaksi langsung antara guru dan murid pada waktu yang sama. Contoh, ruang kelas virtual melalui aplikasi atau website seperti Zoom dan Google Meet. Asinkron merupakan proses pembelajaran mandiri yang dilakukan secara pribadi oleh siswa dimanapun dan kapanpun. Contohnya, forum diskusi, sistem kursus online, video pembelajaran, dan referensi lain. Yang kedua ada computer-based training. Merupakan proses pembelajaran yang sepenuhnya menggunakan komputer yang dilengkapi dengan software yang tersedia. Untuk studi kasus, kita akan membahas contoh nyata dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dengan berfokus pada Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan. Saya akan bagi menjadi 3 bagian, yaitu pengenalan sistem e-learning UGM, penyelenggaraan proses pembelajaran, dan solusi. Pengenalan sistem e-learning UGM. Universitas Gadjah Mada menerapkan e-learning yang bertujuan untuk mengimplementasikan Massive Online Open Course. Ini merupakan sebuah sistem yang ditujukan untuk mendampingi dan memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang dioperasikan dengan Learning Management System. Keberlangsungan program ini didukung dengan bantuan hibah dari Sistem Pembelajaran Daring Indonesia. Dari program ini, tentu ada hal yang ingin dicapai, yaitu equity in knowledge sharing, yaitu penyebarluasan ilmu pengetahuan yang setara. Kedua, membangun budaya kolegial dalam perguruan tinggi Indonesia, di mana mengutamakan kesetaraan dalam kerjasama membangun sistem pendidikan yang lebih maju. Selanjutnya, penyelenggaraan proses pembelajaran. UGM berhasil mendesain e-log atau e-learning
open for knowledge sharing yang dapat digunakan bersama oleh berbagai institusi pendidikan tinggi. Pada gambar yang tertera, ILOC berhasil menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri, dan diikuti oleh mahasiswa aktif dari segala penjuru. Dosen dan tutor berperan merencanakan satuan pembelajaran, meliputi metode untuk mencapai standar kompetensi minimal. Pada studi keperawatan, program ini menyiapkan peserta didik agar mampu melaksanakan peran sebagai perawat dan mendampingi siswa selama praktek klinik. Namun, karena kemungkinan ada perbedaan kurikulum, perlu ada sinkronisasi yang mengacu pada kurikulum inti. Kelebihan sistem ini adalah fleksibilitas dan aksesibilitas tinggi. Massive Online Open Course tersedia melalui jaringan internet yang berdasar pada sistem terstruktur, sehingga dapat dengan mudah diakses dan dioperasikan dimanapun dan kapanpun. Self-directed learning. Peserta didik memegang kembali atas kesuksesan masing-masing, sehingga mereka terlatih untuk mandiri dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Program ini memfokuskan peserta didik untuk aktif dalam mengembangkan pengetahuannya, atau student-centered. Peningkatan sistem edukasi. Dibentuknya ILOC merupakan upaya mencerdaskan seluruh individu dengan kurikulum mata kuliah yang sudah disesuaikan dan diakui oleh berbagai universitas. Sesuai misinya, Universitas Gadjah Mada ingin berkontribusi untuk mendorong sistem pendidikan secara merata dengan berinovasi melalui teknologi. Dalam pelaksanaannya, masih ada kekurangan yang dialami seperti kendala teknis. Sebelum lanjut, apakah kalian tahu arti bandwidth? Ya, bandwidth adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second. Kalau dianalogikan, bandwidth seperti jalan raya dan data sebagai kendaraan. Semakin besar bandwidth, maka dapat memuat banyak data. Yang menjadi permasalahan di sini adalah keterbatasan bandwidth menghambat proses pengiriman data dan penerimaan data, apalagi untuk data yang memuat media seperti foto, video, maupun audio yang cenderung berukuran besar. Inkompatibilitas pada perangkat. Saat praktek klinis, mahasiswa umumnya menggunakan gadget yang lebih praktis, yaitu handphone atau tablet, sehingga konten pembelajaran yang berbasis web atau desktop perlu penyesuaian dengan tampilan mobile. Ini mengakibatkan terhambatnya kegiatan. Kecepatan akses internet. Mahasiswa yang berada di area perguruan tinggi cenderung mendapat akses jaringan internet nirkabel dengan koneksi yang cepat dan stabil daripada di lahan praktek. Walaupun praktek klinik keperawatan biasanya dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan cukup dekat, tentu akan menghambat produktivitas dalam proses belajar. Yang terakhir, kurang optimalnya supervisi oleh pembimbing dalam e-learning. Massive Online Open Course ini secara sistem belum memberikan fitur yang dapat memfasilitasi interaksi real-time sehingga pembimbing tidak dapat melihat secara langsung keterampilan mahasiswa, terutama saat praktek. Dari semua kendala yang terjadi, pihak UGM sudah memberlakukan solusi untuk mengatasinya, yaitu rekrutan administrator sistem oleh dosen penanggung jawab mata kuliah untuk mengelola ILOC. Mereka menjalankan tugas pemeliharaan, pengelolaan, dan pengaturan sistem komunikasi. Oleh karena media yang digunakan berukuran besar, maka dilakukan kompresi file, sehingga ukurannya menjadi lebih kecil, namun kualitas konten tetap terjamin. Saat berada di lahan praktek, tim dosen penanggung jawab membawa mobile Wi-Fi atau pemancar koneksi internet bergerak.
Mobile Wi-Fi berfungsi untuk menghasilkan radiasi hotspot yang bersifat portable dan menggunakan koneksi data seluler. Perangkat ini sangat praktis dan koneksinya cukup stabil untuk dipakai banyak orang. Yang terakhir, penggunaan media komunikasi untuk interaksi dua arah adalah cara agar dosen dapat melihat proses pembelajaran dan keaktifan siswa secara real-time. Contoh aplikasi yang paling banyak digunakan adalah WhatsApp Messenger. Dari seluruh pembahasan tadi, apa yang dapat disimpulkan? Pelaksanaan e-learning seperti Massive Online Open Course merupakan suatu bentuk pengembangan teknologi masa kini dalam dunia pendidikan. Sistem edukasi yang mengedepankan self-directed learning ini berhasil menjembatani peserta didik untuk aktif menjalani proses belajarnya. Melalui e-log, Universitas Gadjah Mada memfasilitasi mahasiswa program studi ilmu keperawatan dalam praktek klinis dengan mengedepankan kurikulum yang telah disesuaikan oleh para dosen penanggung jawab. Tentu, dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, baik kendala sistem, koneksi internet, maupun kurangnya supervisi. Pihak universitas pun telah berupaya untuk mengatasinya dengan berbagai metode, yang diharapkan dapat memajukan kualitas pembelajaran di masa depan. Berikut adalah jurnal dan website yang menjadi sumber referensi saya. Sekian ilmu yang dapat saya bagikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Angelic Nitsa ingin mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan untuk bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa!